Kembalinya Raja Serigala. Bab 91 Pemulihan. Katakan padaku, siapakah kamu? Orang yang menyerang adalah Su Jiao. Saat ini, dia memegang belati dan menekannya ke tenggorokan Chen Fan. Pemandangan seperti itu membuat semua orang ketakutan. Su Jiao, apa yang sedang kamu lakukan? Chen Fan adalah tamu terhormat kami dan penyelamat ayahmu. Hentikan sekarang juga, jangan bersikap kasar. Tegur Su Shou. Wajah Xia Simo juga berubah drastis. Dia sudah tersanjung dengan penggunaan 13 jarum kimen oleh Chen Fan. Akan tetapi, sebelum dia bisa mengetahui keseluruhan cerita, Su Jiao mengarahkan belatinya ke arah Chen Fan. Nona Su, kami tidak punya niat buruk. Saya tidak tahu bagaimana Chen Fan telah menyinggung Anda. Tolong jangan impulsif. Saya minta maaf kepada Anda dan menebus kesalahan. Su Jiao mengabaikan mereka dan menatap Chen Fan, apakah kamu satu kelompok dengan mereka? Siapa? Chen Fan setenang air. Sekelompok orang yang Anda takuti dengan menelepon polisi di jalan. Tidak. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Omong kosong. Su Jiao mendengus dingin, akui saja, kamu pertama kali mengirim sekelompok orang untuk memburuku, lalu berpura-pura menjadi orang baik dan menelepon polisi untuk menakut-nakuti para perampok, lalu dengan sengaja mendekati aku dan keluarga Su. Menjelaskan. Apa niatmu? Chen Fan terdiam. Wanita ini benar-benar berpikiran sederhana tetapi bertubuh tegap. Bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan bahwa aku dekat denganmu dan keluarga Su? Bukti. Saya buktinya, dan keluarga Su saya adalah buktinya. Aku bilang kau sengaja mendekati aku dan keluarga Su, dan memang begitu. Apakah keluarga Su begitu sombong? Bagaimana Anda memperlakukan dermawan Anda seperti ini? Itu benar. Hari ini, jika kau tidak memberitahuku tujuanmu, aku akan membunuhmu. Su Jiao menggerakkan belatinya. Lancang. Dan pada saat ini, sebuah suara yang kuat terdengar. Ayah, ayah sudah bangun. Su Jiao tiba-tiba berbalik dan menatap Su Ping yang wajahnya sudah jauh lebih merah. Letakkan belati itu. Su Ping berteriak dengan marah. Jika aku tidak bangun, kau akan membunuh penyelamatku. Setelah mengatakan ini, Su Ping menatap Chen Fan dengan penuh rasa terima kasih, Dr. Chen, karena telah menyelamatkan hidupku. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang luar biasa. Ayah, mengapa ayah ingin mengucapkan terima kasih padanya? Su Jiao sangat marah. Geng preman di Jalan Rongguang itu dihasut olehnya. Dia punya niat jahat. Diam. Su Ping melotot ke arah Su Jiao, jika tabib ilahi Chen bersekongkol dengan mereka, mengapa dia menyelamatkan hidupku? Su Jiao terdiam. Sebenarnya, dia tahu bahwa Chen Fan tidak berada dalam kelompok yang sama dengan mereka. Dia hanya marah. Dia marah karena orang yang menggunakan kimen tertin bukanlah Sun Yuan, tetapi orang yang paling dia benci. Jangan kita bahas masalah ini lebih lanjut. Su Ping melirik semua orang, lalu berkata sambil tersenyum, kakiku memiliki kekuatan dan persepsi. Pada saat ini, Su Ping perlahan berdiri dengan bantuan kursi roda, dengan ekspresi kegembiraan luar biasa di wajahnya. Su Ping, Su Jiao, Sun Yuan, dan Xia Simo tercengang. Mereka tidak menyangka Su Ping bisa berdiri secepat itu. Jangan bergerak dulu. Chen Fan membantunya kembali, kamu perlu istirahat di kursi roda selama 3 hari, minum obat yang aku resepkan terus-menerus, lalu pergi berolahraga. Su Ping tertawa terbahak-bahak, baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Setelah Chen Fan menuliskan resepnya, Su Ping melirik Chen Fan. Dia berdiri seperti tombak, energinya seperti auman naga, dan sosoknya seperti harimau. Dia adalah pria yang terbuat dari besi dan darah. Sayang sekali dia sudah bersuami, kalau tidak. Dia merasa sedikit kesepian dan menyesal. Xia Simo secara naluriah menjadi waspada dan memegang tangan Chen Fan dengan erat. Tuan Su, saya telah menyembuhkan kaki Su Ping. Sudah waktunya untuk memenuhi janji yang Anda buat kepada saya, kata Chen Fan. Guru Su tertawa, Xiao Fan, jangan khawatir. Kata-kataku sebagus emas. Dalam waktu 1 tahun, saya akan mengajarkan kepada Nona Xia semua yang telah saya pelajari dalam hidup saya. Chen Fan menggelengkan kepalanya, Tuan Su, Anda hanya punya waktu 5 hari. Wajah Su Shou tiba-tiba memucat, Xiao Fan, 5 hari ini tidak cukup. Tuan Su, jika Anda mengucapkan satu kata lagi, Anda hanya membuang-buang waktu. Su Shou menghela napas dalam-dalam, lalu menggertakkan giginya dan berkata, 5 hari adalah 5 hari. Nona Xia, silakan ikut saya ke halaman dan segera mulai belajar. Bab 92, Merekrut Murid. Setelah Su Ping menyadari apa yang terjadi, dia segera mengucapkan terima kasih lagi kepada Chen Fan. Tuan, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Kemarilah, segera siapkan cek sebesar 200 juta dan berikan kepada dokter Chen sebagai biaya konsultasi. Selain itu, kami akan menyiapkan villa kelas atas di sabuk emas kota Dongjiang untuk ditinggali oleh tabib ilahi Chen. Juga, siapkan sebuah Rolls Royce untuk dibawa oleh tabib Chen. Terakhir, siapkan kartu hitam tingkat atas dari keluarga Su. Melihat kartu itu seperti melihat orangnya. Setiap orang di keluarga Su harus membungkuk 90 derajat saat bertemu dengan dokter ilahi Chen. Su Ping berbicara seolah-olah dia hafal segalanya. Para pelayan yang berdiri di sana semuanya tampak iri.
Bahkan Sun Yuan menunjukkan rasa iri dan cemburu di matanya. Namun, menghadapi hal-hal ini, Chen Fan tetap sangat tenang dan menganggapnya sebagai tanah kosong. Uang tunai, rumah, mobil, kartu hitam. Dia memiliki segalanya. Su Ping tentu saja melihat reaksi Chen Fan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Dr. Chen, saya benar-benar minta maaf. Saya terlalu pelit. Kemarilah, siapkan 400 juta yuan untuk perawatan medis. Golden Belt Villas, 2 set. Petik 2 petik 2. Chen Fan menyela Su Ping dan berkata, Tuan Su, saya tidak tertarik dengan ini. Semua orang tercengang, dan Su Jiao yang ada di samping mereka juga terkejut. Su Ping berkata dengan hati-hati, Tuan, Anda tidak tertarik dengan ini. Saya ingin tahu apa yang bisa menarik perhatian Anda. Jangan khawatir, Tuan. Selama Anda bertanya, Sumo pasti akan membantu Anda dengan segenap kekuatannya. Chen Fan berbalik dan melirik Su Jiao yang berdiri di sampingnya dengan tangan terlipat dan ekspresi jijik di wajahnya. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi muridku. Apakah kau bersedia? Mendengar ini, Su Ping yang sedang duduk di kursi tiba-tiba berdiri lagi dan berbicara dengan penuh semangat. Oke. Saya setuju dengan ini, saya setuju dengan ini, semuanya sudah beres. Su Jiao, berlututlah dan bersujud pada tuanmu. Cepat. Apa bagusnya? Teriak Su Jiao. Siapa yang ingin menjadi muridmu? Siapa kau menurut dirimu? Mengapa aku harus menjadikanmu sebagai tuanku? Anda memang dokter yang hebat, tapi saya tidak suka obat-obatan. Saya suka kekerasan dan perkelahian. Berhentilah bermimpi tentang kehidupan indahmu. Tidak mungkin aku menjadi muridmu. Su Jiao, Su Ping berteriak dengan marah sambil memukul kursi. Sekarang aku perintahkan kau untuk berlutut dan memuja tabib Chen sebagai gurumu. Ayah. Su Jiao juga berteriak dengan marah. Saya tidak bisa melakukan itu. Tidak mungkin bagiku untuk menjadi muridnya. Itu sama sekali tidak mungkin. Omong kosong. Su Ping tersentak marah. Dan, pada saat ini, Sun Yuan di sampingnya berlutut di depan Chen Fan. Dr. Chen, Nona Su tidak mau menjadi muridmu, jadi akulah yang akan menjadi muridmu. Meskipun saya sedikit lebih tua, saya sama sekali tidak memiliki sindrom usia tua. Saya memiliki ingatan yang cepat, tangan dan kaki yang cekatan, tutur kata yang baik, dan hati yang seperti anak kecil. Yang terpenting adalah saya belajar kedokteran. Saya memiliki pengalaman 50 tahun dalam mempelajari kedokteran. Saya memahami farmakologi, patologi, dan akupuntur. Selama Anda menerima saya sebagai murid Anda, pada dasarnya saya tidak memerlukan pelatihan apapun untuk pemula. Saya dapat mengajari Anda secara langsung, yang menghemat waktu dan tenaga. Tidakkah Anda berpikir begitu? Chen Fan menatap Sun Yuan yang berlutut di tanah. Dia ingin menjadikan Su Jiao sebagai muridnya karena dia terkesan dengan seni bela diri Su Jiao. Sun Yuan sama sekali salah paham akan hal ini. Terlebih lagi, guru Sun Yuan adalah Pak Tua Gu, jadi bagaimana mungkin dia bisa merampas cinta orang lain? Maaf, aku tidak suka laki-laki. Astaga! Sun Yuan dan Su Jiao ketakutan. Su Jiao menatap Chen Fan dengan jijik, bajingan. Namun, Sun Yuan menarik rambut pendeknya dan berkata, Dr. Chen, aku bisa berpakaian seperti wanita, oke. Chen Fan sangat takut hingga seluruh tubuhnya merinding dan berjalan ke sisi Su Jiao, saya tidak suka memberi orang kesempatan kedua. Tapi, untukmu, aku bisa memberimu kesempatan kedua. Setelah berkata demikian, Chen Fan melangkah ke arah pintu, Tuan Su, sebelum Anda pergi, izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Ada sejenis racun di kaki Anda. Racun itu tidak muncul begitu saja, tetapi dibuat-buat. Melihat punggung Chen Fan, Su Ping tiba-tiba berdiri, meletakkan tangannya di kursi berlengan, dan berteriak dengan mata merah, jadi itu kamu.